Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, perwakilan dari program studi D3 Keperawatan tingkat 1, akan mempresentasikan dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terpengaruh akan adanya lockdown sebagai salah satu kebijakan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Bahkan World Bank memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun sebesar 2,1%. Pada kesimpulannya, pandemi COVID-19 selain merupakan suatu permasalahan kesehatan dunia, namun juga membawa implikasi kepada perekonomian di Indonesia, dan pada penelitian ini diketahui bahwa Indonesia memiliki kemungkinan untuk mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,4%. Usaha kecil dan menengah UMKM berdasarkan definisi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kebijakan tersebut tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu di mana terdapat hambatan atau kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk tujuan tertentu. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti serta dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang secara tegas membedakan dengan kebijakan dan keputusan. Kebijakan fiskal didefinisi sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dapat mempengaruhi permintaan total, sehingga mempengaruhi harga dan mencegah inflasi melalui penurunan permintaan total. Kebijakan ini memiliki instrumen yakni pengeluaran negara serta perpajakan. Kebijakan ini bertujuan untuk membebaskan diri dari inflasi yang tinggi atau bergejolak, meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran untuk menstabilkan harga barang secara umum. Produk yang dapat dijadikan solusi mengenai dampak COVID-19 adalah optimalisasi kebijakan pemerintah, yakni kebijakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Adapun optimalisasi penerapan kebijakan ini dapat dilakukan dengan melakukan komparasi kebijakan ekonomi serupa di negara lain yang sama-sama diperuntukkan guna mengurangi dampak COVID-19 pada perekonomian. Untuk menyikapi adanya dampak ekonomi dari COVID-19, pemerintah membuat kebijakan tentang stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi secara menyeluruh yang dituangkan pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang diundangkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia telah melakukan langkah antisipasi penyebaran COVID-19 dan memberi stimulus fiskal dengan menurunkan suku bunga kebijakan reverse rate sebesar 4,5% pada Maret 2020 serta memperkuat kebijakan lain, yakni memperkuat intensitas kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun pada faktanya, stimulus fiskal ini hanya terrealisasi 4,68% dari total yang telah dianggukan.
Dalam penyaluran stimulus ekonomi diperlukan adanya koordinasi lintas instansi yang saling mengeklaim keberhasilan instansi masing-masing. Kesimpulan dan saran, pandemi COVID-19 membuat seluruh sektor perekonomian mengalami penurunan seperti sektor industri yang mengalami penurunan sebesar 7,57%. Penurunan pada sektor transportasi dan perdagangan sebesar 30,84%. Serta penurunan pada sektor pariwisata. Hal ini diakibatkan karena adanya beberapa kebijakan seperti kebijakan pembatasan sosial skala besar atau pembatasan untuk melakukan aktivitas masuk dan keluar negeri untuk mencegah penyebaran COVID-19. Adanya kebijakan untuk larangan mudik pada Idul Fitri 1440 Hijriah serta kebijakan lain yang mengganggu kestabilan ekonomi pada masa COVID-19. Jika dilakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, hal ini sangat berpengaruh pada proses produksi serta distribusi barang sehingga terdapat beberapa perusahaan yang gulung tikar. Adapun solusi yang ditawarkan untuk mengurangi dampak perekonomian pada masa COVID-19 adalah dengan mengoptimalisasi kebijakan pemerintah, yakni dengan memberikan stimulus ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Bahkan apabila mungkin memfokuskan stimulus ekonomi ini kepada UMKM yang merupakan salah satu pihak yang berkontribusi sebesar 57,8%. Mengenai perbaikan mekanisme, maka dapat mencontoh negara Australia yang telah memberi bantuan secara tunai kepada para pelaku UMKM. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.